Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang kemarin kita telah sampai bagaimana akhir daripada peperangan antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi Bani Quraidah, yang keputusannya diserahkan kepada seorang sahabat mulia yaitu Sa'ad bin Mu'adz, yang kemudian memutuskan setiap laki-laki dari Bani Quraidah harus dieksekusi, kemudian wanita-wanita dan anak-anaknya ditawan, serta hartanya dirampas. Nah, para jamaah rahimakumullah, dengan demikian ada 3 suku Yahudi yang telah diusir atau dieksekusi. Jadi orang-orang Yahudi yang berada di sekitar Madinah itu ancaman luar biasa, karena ancamannya halus, tidak langsung perang tetapi sering memprovokasi. Yang pertama yang diusir terlebih dahuluan adalah Bani Qainuqa namanya. Bani Qainuqa ini diusir ketika setelah terjadi perang Badar. Orang-orang Bani Qainuqa itu ketika kaum muslimin menang dari perang Badar, itu mereka mengatakan, kalian tidak usah bangga dulu. Orang-orang Quraisy itu orang yang tidak bisa perang. Maka kalian baru tahu rasa. Kalian baru akan menghadapi musuh yang sesungguhnya ketika nanti kalian berhadapan dengan kami, Yahudi Bani Qainuqa. Walaupun demikian, orang-orang muslim masih bisa bersabar dengan kata-kata yang demikian. Nah, pemicunya adalah ketika ada seorang muslimah yang berbelanja di pasar Qainuqa, kemudian orang-orang Yahudi membuat gara-gara, yaitu menarik kerudung daripada wanita muslimah ini, dan kemudian salah satu kaum muslimin ada yang membela, sementara kemudian begitu ada kaum muslimin yang maju, mereka kemudian mengeroyok orang muslim ini sampai tewas. Maka kemudian Nabi dan para sahabat menyiapkan pasukan untuk memerangi Bani Qainuqa. Nah, setelah pasukan sampai di Bani Qainuqa, ternyata mereka tidak berani perang, kemudian menyerah dan akhirnya diusir. Itu yang pertama. Yang kedua, ini diusir juga, yaitu Yahudi Bani Nadir. Apa pemicunya? Ketika Nabi ingin membayarkan diat karena ada salah satu sahabat yang membunuh 2 orang, dikira itu adalah musuh, ternyata adalah bukan. Maka kemudian Nabi mendatangi Yahudi Bani Nadir. Untuk apa? Untuk meminta urunan membayar diat. Ternyata ketika mereka mengatakan, wahai Abul Qasim, tunggulah di sini, kami akan menyiapkan apa yang kamu perlukan. Ternyata mereka bermusyawarah di antara mereka, dan kesepakatannya adalah ada seorang pemuda yang siap untuk menjatuhkan batu dari atas bangunan ke kepala Nabi supaya Nabi tewas. Maka kemudian Nabi dikasih tahu malaikat Jibril, kemudian Nabi pulang ke Madinah. Setelah itu dipersiapkanlah pasukan, kemudian menuju ke Bani Nadir, dan ternyata mereka juga tidak berani perang, dan akhirnya mereka diusir. Nah, para jamaah rahimakumullah, Bani Nadir inilah yang kemudian sakit hati, kemudian mendatangi
suku-suku yang berada di Mekah dan sekitarnya, yang kemudian terkumpul 10.000 pasukan, yang kemudian terjadilah perang Ahzab. Jadi provokatornya adalah Yahudi Bani Nadir. Nah, selain memprovokasi orang-orang Mekah, maka Yahudi Bani Nadir ini juga merayu dengan bujukan yang sangat luar biasa. Jadi Bani Quraidah itu sebenarnya masih setia kepada perjanjian damai atau piagam Madinah. Namun dirayu sedemikian rupa oleh Huyai bin Akhtab, yaitu pemimpin Bani Nadir, yang kemudian Yahudi Bani Quraidah ini pun ikut berkhianat. Nah, kemarin sudah kita sampaikan bagaimana Yahudi Bani Quraidah ini berkhianat, kemudian dieksekusi yang laki-lakinya. Nah, para jamaah rahimakumullah, lalu masih adakah suku Yahudi yang berada di Madinah atau di sekitar Madinah? Jawabannya adalah masih ada satu. Kira-kira suku apa? Barangkali ada yang tahu. Sukunya namanya adalah, atau daerahnya namanya Khaybar. Ini agak jauh dari Madinah. Kenapa Pak? Khaybar. Ini Khaybar ini bentengnya sangat bagus, sangat kokoh di antara benteng-benteng yang dimiliki oleh orang Yahudi. Nah, para jamaah rahimakumullah, Khaybar ini nanti akan ditaklukkan oleh kaum muslimin di tahun ke-7 Hijriah. Itulah orang-orang Yahudi yang berada di sekitar Madinah. Nah, lalu sebenarnya siapa orang-orang Yahudi ini? Dari mana mereka berasal? Orang Yahudi ini itu adalah keturunan daripada Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Yakub itu mempunyai 12 anak. Salah satunya menjadi nabi, yaitu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Yakub ini mempunyai 4 istri. Dan Nabi Yusuf ini itu bersaudara dengan Benyamin, atau saudara satu ibu. Yang lainnya lain ibu, satu bapak. Nah, para jamaah rahimakumullah, ketika Nabi Yusuf menjadi bendaharawan di Mesir, maka kemudian beliau memboyong semua keluarganya, termasuk saudara-saudaranya yang dulu ketika beliau masih kecil dimasukkan ke dalam sumur itu. Tetapi Nabi Yusuf luar biasanya, beliau tidak menceritakan sama sekali kepada ayahnya. Dan dengan tidak menceritakan itu, kemudian saudara-saudaranya tidak merasa sungkan, sebab tidak mengungkit-ungkit lagi permasalahan yang dulu. Itulah saudara-saudara Nabi Yusuf. Semuanya diboyong ke Mesir. Nah, para jamaah rahimakumullah, ketika Nabi Yusuf masih hidup, saudara-saudara Yusuf ini dihormati oleh orang-orang Mesir atau suku Kipti. Namun begitu Nabi Yusuf wafat, suku terbesar Mesir ini, yaitu Kipti, itu mulai menekan mereka. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf ini berada di Mesir, mereka dikasih wilayah tersendiri untuk mereka, yaitu untuk keluarga Yusuf. Tetapi ketika Nabi Yusuf wafat, orang-orang Mesir, terutama suku Kipti, itu mulai menekan. Mereka merancang sebuah gerakan politik untuk menguasai dan memperbudak keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam, yang kemudian dikenal dengan istilah Bani apa Pak? Israel. Jadi Bani Israel itu adalah keturunan dari Nabi Yakub. Nah, dari mana kata-kata Bani Israel itu atau Israel itu? Para jamaah rahimakumullah, Nabi Yakub ini sering melakukan perjalanan malam yang dalam bahasa Semitik. Bahasa Semitik itu bahasa yang diturunkan oleh putranya Nabi Nuh, yaitu Sam.
Bahasa Semitik itu Arab, Hebrew, kemudian Suryani dan lain-lain. Itu disebut dengan Isra, atau kita kenal dengan, kalau Nabi itu melakukan perjalanan malam disebut Isra Mi'raj. Isra. Nah, Isra. Orang yang melakukan perjalanan malam disebut dengan Isra. Nah, ilnya itu adalah Allah. Dengan kata lain, Nabi Yakub ini mempunyai julukan, yaitu Israil, yaitu hamba Allah yang sering melakukan perjalanan di malam hari. Nah, para jamaah rahimakumullah, kemudian suku Kipti ini berhasil mencapai kekuasaan, sementara putra keturunan dari Nabi Yakub yang disebut dengan Bani Israil itu kemudian diperbudak selama ratusan tahun. Siapa penguasanya pada waktu itu? Yaitu penguasanya adalah yang kita kenal dengan Fir'aun. Fir'aun itu kalau dalam bahasa kita itu bukan nama orang, tapi Fir'aun itu adalah, kalau di sini mungkin raja. Nah, kalau kita pernah belajar tentang sejarah Mesir, maka ada Ramses 1, Ramses 2, dan diperkirakan puncaknya perbudakan itu adalah ketika zamannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu kira-kira waktunya Ramses 2 atau Ramses 3. Para jamaah rahimakumullah, maka kemudian Nabi Musa ini itu berusaha membebaskan kaumnya. Jadi Nabi Musa ini nanti termasuk keturunan dari Bani Israel. Nabi Musa membebaskan kaumnya, yang kemudian diajak menyeberangi laut itu. Namun sungguh Bani Israel ini umat yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa rewelnya, sangat luar biasa sulitnya, jadi sulit diatur. Mungkin karena terlalu lama diperbudak. Jadi kadang-kadang sesuatu yang tidak enak itu kalau sudah lama itu sudah menjadi biasa. Kandang ayam itu baunya luar biasa, tetapi bagi pekerjanya itu sudah biasa. Tetapi bagi orang luar itu kalau masuk itu pertama kali itu luar biasa baunya, nggak akan kerasan. Tetapi kalau sudah berada di dalamnya selama bertahun-tahun, apalagi ratusan tahun, itu menjadi sebuah kewajaran. Mungkin inilah yang membuat Bani Israel itu menjadi sangat luar biasa rewelnya dan sangat susah sekali diatur. Para jamaah rahimakumullah, bahkan ketika mereka sudah bisa menyeberangi lautan, kemudian melewati daerah yang di situ orang-orangnya masih menyembah berhala, yaitu patung sapi, mereka mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, bisakah engkau membuatkan patung seperti itu untuk kami sembah?" Padahal baru saja diselamatkan oleh Allah dengan cara membelah laut. Mereka sudah begitu kurang ajarnya kepada Nabi Musa. "Wahai Musa, bisakah engkau membuatkan Tuhan seperti mereka itu?" Itulah yang dikatakan oleh Bani Israel. Padahal baru saja melihat mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Maka kemudian Nabi Musa mengatakan, "Innakum qaumun tajhalun." Sungguh kalian ini adalah orang-orang yang geblek semuanya, orang-orang yang bodoh semuanya. Sudah diselamatkan dan kalian tahu bahwa yang menyelamatkan adalah Allah. Sementara kemudian kalian meminta dibuatkan Tuhan selain Allah. Itu kira-kira jawaban Nabi Musa. Nah, para jamaah rahimakumullah, di tengah perjalanan menuju ke Palestina, jadi setelah selamat dari Mesir itu kemudian Bani Israel dibawa oleh Nabi Musa untuk menuju ke Palestina. Nabi Musa mendapatkan perintah untuk pergi ke Bukit Tursina selama 30 hari. Kemudian digenapkan oleh Allah menjadi 40 hari. Nah, ketika ditinggal itulah kemudian mereka berulah lagi. Apa yang mereka perbuat?
mereka mengumpulkan emas-emas mereka kepada seorang yang bernama Samiri. Kemudian oleh Samiri, emas-emas ini dibakar, kemudian dijadikan patung sapi. Yang patung sapi itu berongga, sehingga ketika ada angin yang ditiup angin, patung ini kemudian bisa berbunyi. Dengan bunyi itu mereka merasa heran, kemudian mereka menyembah patung sapi itu lagi. Luar biasa ini kaum Nabi Musa atau Bani Israel itu. Maka kemudian ketika Nabi Musa itu pulang, marahnya luar biasa Nabi Musa. Siapa yang menjadi sasaran? Saudaranya. Karena Nabi Musa waktu pergi itu, Bani Israel dititipkan kepada saudaranya, yaitu sinten? Harun, Nabi Harun. Maka kemudian Nabi Musa mengatakan, wahai putra ibuku, kenapa engkau biarkan mereka berbuat demikian? Lalu jawab Nabi Harun, wahai saudaraku Musa, sesungguhnya aku telah menyegah mereka, namun mereka justru mengancamku akan membunuhku, katanya. Itulah yang diperbuat oleh kaum Bani Israel. Maka mereka kemudian disuruh tobat oleh Nabi Musa dengan cara saling membunuh dan membunuh dirinya. Mereka tidak mau. Lopong, orang kok bunuh-bunuhan. Maka kemudian Allah mengancam dengan diangkatnya Bukit Tursina, diangkat oleh Allah, dan mereka baru melaksanakan, yaitu saling membunuh dan yang masih hidup kemudian bunuh diri. Apakah cukup sampai demikian? Tidak. Jadi rewelnya Bani Israel itu. Mereka yang tersisa kemudian terus berulah. Suatu ketika mereka meminta kepada Nabi Musa, wahai Musa, mintakanlah untuk kami kepada Tuhanmu hidangan dari langit, ma'idatan minas sama, kata Quran. Maka dituruti ini dengan harapan Bani Israel ini bisa beriman. Kemudian Nabi Musa berdoa dan turunlah makanan yang disebut dengan manna wasalwa. Apa manna itu? Maka ulama-ulama mengatakan manna itu adalah sejenis minuman yang lembut, kemudian manis, kemudian dingin. Kayak apa kira-kira, Pak? Es krim. Es krim. Lembut, manis, manisnya melebihi madu, dan dingin. Nah, makanan ini itu tersedia seperti halnya embun-embun di pagi hari. Jadi kalau pagi itu sudah ngerentep di pohon-pohon itu, mereka tinggal mengambil. Sementara salwa ini adalah sejenis daging burung puyuh. Jadi burung puyuh itu gurih, enaknya luar biasa. Itulah yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Apakah sudah cukup sampai di sini? Tidak. Ternyata setelah beberapa saat kemudian mereka mengatakan, ya Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahidin, katanya. Kami ini enggak sabar kalau hanya makan satu jenis ini. Kami bosan masuk bendino ini terus. Fad'u lana rabbaka. Sekali lagi kata-katanya adalah fad'u lana, mintalah untuk kami rabbaka Tuhanmu. Nah, wong bener kan, mintalah kepada Tuhan kami, kan begitu. Ini ndak, mintalah untuk kami kepada Tuhanmu. Dengan kata lain mereka belum mengakui bahwa Allah itu Tuhan mereka. Jadi Allah hanya Tuhan Nabi Musa saja, bukan Tuhan kami, katanya. Maka mereka mengatakan fad'u lana rabbaka. Apa yang mereka minta? Ya kalau makanan tiap hari begini ya bosen, ya mintakanlah kepada Tuhanmu, mbok yo sayur-sayuran, kacang-kacangan, bawang putih, bawang merah dan seterusnya. Itu yang diminta oleh Bani Israel. Maka sebenarnya kalau mereka mau bawang putih, kacang-kacang dan seterusnya itu kan buahnya ya. Mereka bisa masuk ke pasar dan
membelinya. Tetapi mereka tidak mau. Sangat luar biasa rewelnya. Mereka tidak mau. Maka para jamaah rahimakumullah, ketika telah sampai di pinggiran Palestina, kemudian Nabi Musa mengatakan, bersiap-siaplah kalian untuk berperang. Kita akan merebut kota, yaitu Al-Quds, kota suci, yang sekarang disebut dengan Palestina itu. Yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita semua atas orang-orang kafir, dan Allah menjanjikan kemenangan pada kita. Maka kemudian mereka mengatakan, ya Musa, idhab warabbuka faqatila innaha huna qaidin. Kata mereka, wahai Musa, kalau masalah perang, orang-orang yang di dalam itu ketokane medeni-medeni. Sampean saja yang berperang dengan Tuhanmu, sementara kami duduk-duduk di sini. Nanti kalau menang kami dikabari, nanti kemudian kami akan ikut masuk. Itulah Bani Israel. Nah, para jamaah rahimakumullah, kesabaran Nabi Musa sudah habis. Kemudian beliau berdoa, Rabbi inni la amliku ila nafsi wa akhi. Wahai Tuhanku, sungguh saya ini tidak berkuasa atas mereka, kecuali hanya berkuasa atas diriku dan saudaraku, yaitu Harun. Fafruq bainana wa baina qaumi fasikin, kata Nabi Musa. Pisahkanlah kami ini, saya ini dengan orang-orang yang fasik tersebut. Maka dengan doa inilah kemudian Nabi Musa diwafatkan oleh Allah sebelum bisa memasuki Palestina. Dan Allah kemudian menurunkan kabut, yang dengan kabut itu Bani Israel tidak bisa kemana-mana. Begitu jalan mau keluar, balik malah. Dan itu bertahun-tahun. Setelah itu kemudian kenabian beralih kepada sahabat sekaligus pembantunya Nabi Musa, yaitu Yusak bin Nun. Sinten Yusak bin Nun ini? Beliau adalah orang yang menemani Nabi Musa ketika berguru kepada Nabi Khidir. Yang dengan beliau ini, Yusak bin Nun ini, kemudian mampu memasuki kota Palestina. Nah, para jamaah rahimakumullah, maka kemudian kekuasaan Bani Israel ini nanti akan mencapai puncaknya ketika zamannya Nabi Sulaiman berkuasa. Jadi sebagian besar dunia itu dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Jadi ada 4 raja yang pernah menguasai hampir semua dunia itu, yaitu Nabi Sulaiman, kemudian Dzulqarnain, itu kalau Muslim, dan ada 2 raja yang fasik, yang kafir, yaitu Namrud di zamannya Nabi Ibrahim, dan yang satunya adalah Nebukadnezar atau Bukhtun Nasr. Itu raja yang hampir menguasai seluruh dunia. Nah, para jamaah rahimakumullah, lalu bagaimana nama Yahudi itu bisa masuk kepada Bani Israel? Nah, ketika Nabi Sulaiman ini kemudian wafat, kerajaannya diserang oleh seorang raja yang namanya Bukhtun Nasr, atau dalam sejarah kita kenal dengan Nebukadnezar. Kerajaannya dikuasai, kemudian Bani Israel kembali dijadikan budak, dan sebagian dibantai oleh Raja Nebukadnezar ini. Maka kemudian yang tersisa hanya keturunan daripada putra Yakub, yaitu keturunan dari Yehuda. Maka Yehuda ini kemudian disematkan kepada keturunan putra Yakub menjadi Yahudi. Yahudi. Jadi Yahudi ini sebenarnya bukan agama, Pak, tetapi nama daripada keturunan Nabi Yakub. Nah, atas pembantaian itulah mereka berharap lahirnya seorang nabi dari golongan mereka. Dan berdasarkan Taurat akan muncul seorang nabi dari wilayah yang banyak ditumbuhi oleh pohon kurma. Maka kemudian mereka eksodus besar-besaran ke wilayah Yasrib
atau wilayah Madinah yang kita kenal. Jadi mereka sudah tahu persis tentang kedatangan Nabi akhir zaman, tentang sifat-sifatnya. Bahkan Al-Quran mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, bahwa orang-orang Yahudi itu sangat mengenal sekali Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya mereka mengenal anak mereka masing-masing. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Para jamaah rahimakumullah, maka kemudian ketika Nabi berhijrah ke Madinah, mereka saling membicarakan di antara mereka. Ada yang mengatakan, apa benar ini orangnya? Maka yang lainnya menjawab, ya benar, itu sudah persis dengan ciri-ciri yang ada di kitab kita, yaitu Taurat. Lalu apa yang harus kita berbuat? Ya kita tidak usah ikut, bukan dari golongan kita kok. Kalau orang itu, yaitu Muhammad yang menjadi nabi, gak sudi aku ikut, sampai mati pun saya tidak sudi. Itulah orang-orang Yahudi. Bahkan salah satu yang dieksekusi setelah perang Bani Quraidah itu, Huyai bin Akhtab itu mengatakan begini, kalau memang Allah sudah menakdirkan kami ini untuk kalah, ya kami menyerah saja. Tahu betul, tetapi begitu gengsinya. Bahkan seandainya mereka mau mengatakan saya masuk Islam pun akan diampuni, tetapi tidak dilakukan. Bahkan mengatakan kalau memang Allah takdirkan saya kalah, ya apa boleh buat, katanya. Itulah orang-orang Yahudi. Demikian sekilas tentang Bani Israel dan Yahudi, supaya kita lebih mengenal kok bolak-balik Yahudi disebut. Itulah orang-orang Yahudi yang di dalam Al-Quran di surat Al-Fatihah Allah mengatakan maghdubi, ghairil maghdubi, orang-orang yang dibenci, itu adalah orang Yahudi. Waladhdallin, dan orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang sesat yang dimaksud Al-Quran? Dialah orang-orang Kristen atau Nasrani. Jadi orang Yahudi itu dimarahi atau dibenci, sementara orang Kristen itu disebut Al-Quran sesat. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan kisah Nabi bersama para sahabat pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.